Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu di sini akan menjelaskan uji Kruskal-Wallis ya. Nah, uji Kruskal-Wallis ini merupakan Kruskal-Wallis one way analysis of variant by rank adalah teknik statistika non-parametrik yang digunakan untuk menguji hipotesis awal bahwa beberapa contoh berasal dari populasi yang sama atau identik. Jika hanya melibatkan dua contoh, uji Kruskal-Wallis equivalent dengan uji Mann-Whitney. Nah, uji Kruskal-Wallis ini digunakan untuk rancangan acak lengkap, misalnya seperti contoh tabel di bawah ini ya. Nah, ini tabel untuk rancangan uji Kruskal-Wallis ya, ada 1, X1, 1, jadi ini percobaannya, misalnya ada X1, 2, X1, 3, dan seterusnya sebanyak rancangan percobaannya ada berapa kali, ini 2 dan sampai K, yaitu. Asumsinya untuk uji Kruskal-Wallis ini data terdiri dari contoh acak X1 sampai Xn yang berasal dari populasi 1 dengan median MX dan contoh acak Y1 sampai YN dari populasi 2 dengan median MY. Nah, nilai MX dan MY tidak diketahui di sini ya. Kemudian kedua contoh saling bebas, peubah acak bersifat kontinu, skala pengukuran data minimal ordinal ya. Fungsi sebaran dari kedua populasi hanya dipisahkan oleh lokasi parameter. Jadi asumsinya seperti ini sehingga bisa digunakan uji Kruskal-Wallis. Hipotesisnya misalnya nolnya M1 sama dengan M2 sama dengan sampai MK atau K populasi mempunyai fungsi sebaran yang identik dengan H1 atau H alternatifnya atau HA dan minimal 1 M. I tidak sama dengan MJ, di mana I tidak sama dengan J, dan I, J sama dengan 1, 2, sampai K. Statistik ujinya untuk Kruskal-Wallis dapat ditentukan melalui prosedur seperti halnya uji Mann-Whitney ya. Gabungkan seluruh data contoh sehingga akan ada sebanyak N1 tambah N2 tambah N3 dan seterusnya. Peringkatkan setiap pengamatan dari yang terkecil hingga terbesar. Jika terdapat ties atau nilai yang sama, beri peringkat tengah, mid rank. Hitung jumlah peringkat untuk setiap contoh, nyatakan masing-masing sebagai RI. Nah, statistik uji Kruskal-Wallis dapat diperoleh dengan rumusan sebagai berikut. Nah, ini dia rumusan statistik Kruskal-Wallis ya. Dalam hal ini, RI adalah jumlah peringkat untuk contoh ke I, NI adalah jumlah pengamatan pada contoh ke I, dan N besar adalah total pengamatan. Jika ada ties tadi ya, statistik uji perlu dikoreksi dengan faktor. Rumusnya 1 dikurang jumlah T dibagi N pangkat 3 dikurang N. Dalam hal ini T sama dengan T kecil 3 pangkat 3 ya, kurang T kecil, dan T itu adalah banyaknya tiesnya ya. Sehingga statistik uji Kruskal-Wallis terkoreksi menjadi seperti ini rumusnya. HC sama dengan H dibagi 1 dikurang jumlah T dibagi dikali N pangkat 3 dikurang N. Kaidah keputusannya, jika hanya melibatkan 3 contoh perlakuan, misalnya, dan setiap contoh terdiri dari 5 atau kurang pengamatan, gunakan tabel Kruskal-Wallis. Tolak H0 jika H atau HC lebih dari H alpha ya. H0 akan ditolak jika HC lebih dari H alpha. Jika tabel A12 tidak dapat digunakan, gunakan tabel Chi-square ya. Tolak H0 jika H atau HC lebih dari X kuadrat alpha K-1. Untuk kaidah keputusan ketika kita memperoleh data seperti ini dengan menggunakan metode Kruskal-Wallis. Misalnya contoh di sini, Torre et al. Mencatat adanya perubahan serotonin 5-HT patelet ya, cerebral dan ekstracerebral tikus sesudah pemberian LSD 25 dan 1-metil glycergic acid butanklamid UML secara intraperitoneal. Nah, pengukuran yang sama mereka lakukan pada 11 kontrol. Hasil ini cukup memberikan bukti untuk menunjukkan adanya perbedaan di antara ketiga perlakuan tersebut, alfanya 5%. Hitung pula nilai p-value-nya. Nah, ini tabel serotonin misalnya ya. Nanogram per gram pada 3 kelompok anak tikus kontrol dengan LSD 0,5 mg per kilogram dosis dan dosis metil glycergic acid butanklamidnya 0,5 mg per kilogram.
Hipotesisnya, ketiga perlokuan memberikan pengaruh yang sama terhadap serotonin otak 5HT anak tikus. Ini untuk hipotesa nolnya, hipotesa 1 atau HA-nya. Minimal ada satu perlakuan memberikan pengaruh yang berbeda terhadap serotonin otak anak tikus. Nah, di sini statistik ujinya. Tadi ada kontrol, ada LSD, dan ada UML. Ya. Nilainya dan peringkatnya. Dengan diperoleh R kontrolnya 203,5, RLSD-nya 80, dan RUML-nya 94,5. Menggunakan rumus H sama dengan, dan seterusnya diperoleh H sama dengan, hasilnya 6,18. Karena terdapat ties, maka dikoreksi dengan rumus HC, sehingga diperoleh nilainya 6,24. Dan catatan tiesnya ini ya, 2 pangkat 3 dikurang 2 tambah 4 pangkat 3, dan seterusnya 186 ini jumlah ties-nya, sehingga nilai statistik uji dari Kruskal-Wallisnya 6,24. Ukuran contoh lebih dari 5 pengamatan sehingga harus digunakan tabel chi-square. Nah, nilai kritis chi-square atau chi kuadrat untuk derajat bebas K min 1 sama dengan 3 dikurang 1 sama dengan 2. Pada taraf nyata 5% atau 0,05 adalah 5.991, sehingga HC 6,23 tadi kita dapat menolak H0 pada taraf nyata 5%, dan simpulannya ada minimal satu perlakuan yang memberikan pengaruh yang berbeda terhadap serotonin otak tikus ya. Otak anak tikus. Pada kasus ini 0,025 kurang dari p-value-nya 0,05, sehingga ada pengaruh ya yang berbeda. Ini contoh output kalau kita menggunakan Minitab ya. Ini pada tes Kruskal-Wallisnya. Di sini kita bisa lihat nilai kelompoknya, ada kontrol, LSD, UML. Ya, secara keseluruhan jumlah N-nya adalah 27. Kontrol 11, LSD 8, yang diberikan LSD 8, yang diberikan UML 8, 7. Kita melihat nilai mediannya 402, 348, 363, kemudian rank-nya, dan nilai Z-nya 2,44, dan seterusnya. Di sini kita bisa lihat nilai H-nya ya. Nilai H-nya itu ada nilai dari Kruskal-Wallisnya ya. 6,18 dan 6,23 dengan DF-nya 2, 3 dikurang 1 tadi ya, seperti rumusnya. Nah, ini adalah nilai p-value-nya 0,046. Ini yang kurang dari alfa 0,05. Ini 0,044. Nah, bagaimana langkah kerja di SPSS? Misalnya kita punya data di sini perlakuan dan nilai ya, masukin. Berdasarkan data tersebut, seolah kita akan menguji hipotesis adakah pengaruh metode pembelajaran terhadap nilai ujian, misalnya ya, sebagai variabel bebasnya metode pembelajaran dengan 3 kategori A, B, dan C. Metodenya kode 1, ingat ya, Kruskal-Wallis itu harus lebih dari 2 ya. Ininya ada 3 misalnya. Kalau yang 2 saja kan seperti tadi pakai Mann-Whitney ya. Kode 1 menunjukkan metode A, kode 2 menunjukkan metode B, dan kode 3 menunjukkan metode C. Langkah pertama adalah untuk mengetahui apakah semua kelompok perlakuan atau metode memiliki variabilitas nilai ujian yang sama. Nah, variabilitas yang dimaksud di sini adalah bentuk dan sebaran data ya. Apabila sebaran data sama, maka uji Kruskal-Wallis dapat digunakan untuk mengetahui adakah perbedaan median dan min jika sebaran datanya sama. Jika tidak memiliki sebaran data yang sama, maka hanya dapat digunakan untuk mengetahui perbedaan min saja, tidak perbedaan mediannya. Caranya pada menu klik graph, kemudian legasi dialogs, dan histogram. Masukkan nilai perlakuannya, variabel bebas ke kotak rows, dan masukkan nilai atau variabel terikat ke kotak variabel. Centang display normal kurva dan centang nest variable atau no empty rows, dan selanjutnya klik OK. Nah, di sini akan muncul di sini tabelnya ya, variabel nilai ke variabel, kemudian perlakuan ke rows ya, centang nest variable atau no empty row ya di sini. Kemudian klik OK. Anda akan lihat pada outputnya di sini histogram ya. Ternyata bentuk dan sebaran ketiga perlakuan tidak sama ya. Selain median yang berbeda, bentuk sebarannya juga berbeda. Maka uji ini tidak dapat digunakan untuk mengetahui perbedaan median, sehingga hanya bisa digunakan untuk melihat perbedaan min saja. Nah, selanjutnya pada menu klik Analyze Non-Parametric Test K-Independent Sample ya.
Selanjutnya masukkan perlakuan atau variabel bebas ke dalam kotak grouping variabel dan masukkan nilai atau variabel terikat ke dalam kotak tes variabel list ya. Pada test type centang Kruskal-Wallis H. Nih, nanti di menu SPSS Anda ada seperti ini. Tekan tombol define rank, kemudian masukkan rentang kategori variabel bebas. Dalam hal ini yaitu perlakuan dengan rentang 1 sampai 3, yaitu ketik 1 pada kotak minimum dan 3 pada kotak maksimum. Selanjutnya klik continue. Baru tekan tombol option ya. Dan selanjutnya centang deskriptif, kemudian klik continue. Muncullah jendela deskriptif, kemudian kembali ke jendela utama tadi, klik OK dan lihatlah hasilnya atau outputnya. Nah, ini adalah outputnya ya, NPAR test. Nah, ini tabel di samping menunjukkan nilai deskriptif pada masing-masing variabel, yaitu perlakuan dan nilai. Ini adalah Kruskal-Wallisnya. Nah, di samping adalah output Kruskal-Wallis dengan SPSS, nilai min rank. Jadi ini perbedaan minnya yang dilihat. Menunjukkan peringkat rata-rata masing-masing perlakuan. Dalam kasus di atas, peringkat rata-rata metode C lebih tinggi daripada peringkat rata-rata metode B. Ya. Kita bisa lihat di mana ini? Rata-rata 9. Yang metode A 9,60 ya ini. Yang metode B 16,45. Jadi B lebih tinggi ya daripada A. Apakah perbedaan tersebut semua secara keseluruhan bermakna secara statistik? Maka disinilah peran uji Kruskal-Wallis, yaitu mengukur secara statistik apakah benar, apakah besar perbedaan peringkat rata signifikan ataukah tidak. Ya, jadi kita bisa melihat di nilai signifikansinya ini 0,020. Nah, sini jawaban hipotesisnya nilai p-value-nya tadi. Jika nilai p-value kurang dari batas kritis penelitian, maka keputusan hipotesis adalah menerima H1 dan menolak H0, atau yang berarti ada pengaruh. Berarti ada pengaruh metode-metode terhadap pembelajaran ya. Variabel bebas terhadap variabel terikat. Dalam hal ini nilai P-nya tadi kan 0,020, dia kurang dari 0,05. Berarti menerima HA ya atau H1, atau perlakuan memberikan pengaruh yang bermakna terhadap nilai ujian. Jadi begitu kesimpulannya jika mendapatkan nilai signifikansinya kurang dari alfa. Kalau lebih berarti tidak ada pengaruh. Oke, silakan berlatih ya di laptop masing-masing dengan SPSS. Selamat belajar, sukses selalu, jaga kesehatan. Jika ada pertanyaan silakan tanyakan di kolom komentar. Sampai jumpa kembali. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.